Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fikri Firmansyah dari Fakultas Teknik Industri Universitas Esa Unggul. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi bela negara di masa pandemi ini. Lalu, bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi dengan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bagi bangsa dan negara, keutuhan wilayah, yurisdiksi nasional dan nilai-nilai luhur Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk melakukan aktivitas bela negara. Lalu adapun nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara yaitu diantaranya seperti pertama, cinta tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, lalu yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kesiapan fisik dan psikis, seperti memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta inteligensial, senantiasa memelihara jiwa dan raganya, gemar berolahraga, serta senantiasa menjaga kesehatan. Untuk dapat bisa melakukan bela negara, harus memiliki kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan bela negara. Kemampuan tersebut bisa dibentuk melalui pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Jalur pendidikan formal di sekolah diberi pendidikan kewarganegaraan, mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Untuk jalur pendidikan non-formal di masyarakat, yaitu seperti instansi, orsospol, dan ormas. Sedangkan untuk jalur pendidikan informal dilaksanakan di tingkat keluarga melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan rumah tangga. Perkenalkan Pak, dengan siapa dan apa kegiatan sehari-harinya Pak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik mahasiswa yang sudah sudi datang ke sini untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, terutama di dalam masa pandemi sekarang ini. Amin. Saya memperkenalkan diri, nama saya Wawan. Untuk pekerjaan wira swasta, pedagang, serabutan boleh, yang penting kita mencari rezeki yang halal. Iya. Dan sekarang Pak, saya mau bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai wujud nyata rasa cinta tanah air di masa pandemi ini Pak? Rasa cinta tanah air di masa pandemi ya? Iya. Di masa pandemi sebenarnya tentunya kita mempunyai masing-masing pekerjaan yang berbeda antara pemerintah dan warga negara, mempunyai hak dan kewajiban. Adapun mungkin hak kita sebagai warga negara adalah kita memperoleh fasilitas kesehatan dari pemerintah, dan kewajiban pemerintah tentu menyediakan fasilitas kesehatan tersebut bagi warganya di masa pandemi sekarang ini. Nah, untuk diri kita sendiri sebagai warga negara, terutama di masa pandemi sekarang,
Adapun kewajibannya, tentunya kita harus yang paling utama lah menjaga kesehatan baik diri pribadi, keluarga, ataupun lingkungan sekitar. Terutama dan jangan lupa kita mengikuti aturan pemerintah dalam untuk menjaga kesehatan warganya. Tentunya pemerintah mempunyai berbagai macam aturan dengan tujuan yang baik lah untuk kesejahteraan warganya, terutama di masa pandemi sekarang ini. Kita kembali lagi kepada diri kita sendiri, ya kita menjaga kesehatan diri kita sendiri. Misalkan pemerintah sudah menentukan ada 3M kan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kita harus patuhi itu. Itu juga demi kebaikan diri kita sendiri. Terus untuk di lingkungan keluarga, kita mencoba memberikan edukasi lah kepada lingkungan keluarga dulu, baik anak, istri, atau siapapun yang ada di dalam rumah itu. Kita mencoba mengedukasi mereka untuk mengikuti peraturan pemerintah tentang menjaga dalam pandemi COVID ini. Mengedukasi keluarga, contohnya seperti tadi, kalau keluar memakai masker, jangan lupa mencuci tangan, terus menjaga jarak lah kalau kita berada di luar. Mengedukasi anak-anak supaya kalau dia keluar harus menjaga jarak, terutama mengedukasi ke bahaya dari COVID ini. Emang benar-benar ada dan sangat merugikan apabila kita tidak mematuhi peraturan pemerintah. Adapun di lingkungan sekitar, kalau kita di lingkungan sekitar tetap menjaga kebersihan, kita saling mengingatkan antara warga. Apabila ada warga yang kurang tahu, kita mencoba untuk mengingatkan bahwa di masa sekarang ini kita itu ada masa pandemi COVID, ada aturan-aturan yang harus dijalankan dari pemerintah demi kesehatan warganya. Yang penting jaga kesehatan diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan. Mungkin itu wujud cinta tanah air di masa pandemi sekarang ini. Kita jaga dulu kesehatan mulai dari diri kita sendiri, keluarga sekitar, dan taati peraturan pemerintah. Itu mungkin pendapat saya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang telah bersedia diwawancarai oleh saya. Semoga di masa pandemi ini kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Berdasarkan hasil wawancara barusan dengan Bapak Wawan, jadi kesimpulannya yaitu bela negara bukan hanya dalam bentuk perang bersenjata saja, melainkan juga dalam perang melawan COVID-19 saat ini. Masyarakat dapat melakukan bela negara dengan arahan yang jelas. Tindakan masyarakat yang tidak ikut arahan akan merugikan bagi dirinya pribadi dan dianggap tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, yaitu membela negaranya sendiri. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu, bila kondisi ini dianggap sebagai medan pertempuran melawan wabah penyakit COVID-19 ini, maka dokter dan para petugas kesehatan lah prajurit yang seharusnya berada di garis depan. Tetapi kita tidak cukup hanya mengandalkan mereka saja. Kita sebagai rakyat Indonesia juga harus ikut
berperang menghadapi wabah tersebut, yaitu dengan cara mentaati protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, seperti di rumah saja, memakai masker dan mencuci tangan ketika bepergian, tidak mudik, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan di suatu tempat.